kecerdasan dari pengelola DKI untuk mengatasi banjir dengan membuat air mengalir dari darat ke laut. Bukan sebaliknya, air yang tumpah dari langit dimasukkan ke dalam bumi. Bagaimana caranya? Karena DKI, space penyerapan airnya kan tidak banyak. Jadi tidak mungkin solusi itu dilakukan. Seperti pesan tadi, majulah, majulah. Presiden, majulah jadi presiden. Presiden, Ya. presiden. Sekarang saya bicara ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara semua, 5 tahun yang lalu, 16 Oktober 2017, saya berdiri di tempat ini. Saat itu saya menyampaikan kepada saudara-saudara semua bahwa saya telah menerima mandat dari warga Jakarta, dan saya katakan bahwa saya akan bekerja keras, saya akan bekerja sungguh-sungguh, biidznillah akan bisa menunaikan semua yang dijanjikan. Hari itu, 5 tahun yang lalu, menjadi penanda awal perjuangan dalam menghadirkan kebaikan, menghadirkan keadilan yang diharapkan oleh seluruh rakyat Jakarta. Kita ingin kotanya maju dan warganya bahagia. Hari ini, 16 Oktober 2022, tepat 5 tahun kemudian, ini adalah masa penghabisan bagi saya dan Pak Ahmad Riza Patria dalam memimpin Jakarta. Izinkan kami berdua mengembalikan mandat ini kembali kepada warga Jakarta. Doakan kami, dan jadilah saksi bagi kami, saksi yang nanti akan bersama pada saat kami mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang pemilik segala kekuasaan, yang memberikan kekuasaan kepada siapapun yang Ia kehendaki, dan yang mencabut kekuasaan dari siapapun yang Ia kehendaki. Saudara-saudara sekalian, seluruhnya warga Jakarta ataupun dari luar Jakarta yang saya sungguh amat cintai, saya tidak akan berbicara panjang-panjang kali ini. Saya tidak akan berbicara panjang karena 2 alasan. Pertama, biarkan kerja Pemprov DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir ini mereka yang berbicara. Biarkan karya-karya itu menjadi bukti nyata. Tak perlu dikatakan dalam pidato ini. Lihatlah kenyataan yang ada di Jakarta. Tunjukkan di sana kenyataan. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Kacamata Dangi ya. Bagi kalian yang belum subscribe ya channel Kacamata Dangi, yuk buruan subscribe teman-teman, sebab subscribe itu gratis. Saya menginformasikan juga ya bagi teman-teman semua ya, khususnya subscriber Politik Dangi, yuk kita bergabung lagi di Kacamata Dangi ya. Oke teman-teman, kita langsung saja ya, kita membahas bagaimana ya Anies Baswedan ya, mantan Capres 2024 yang lalu ya, yang saat ini ya masih bersinar teman-teman. Ketika Anies menjadi Capres ya, betul-betul banyak sekali tantangan yang beliau hadapi ya. Ya, dari para buzzer-buzzer. Dan kali ini kalau kita melihat perkataan dari Dr. Tifa ya, mengatakan bahwa ya walaupun Anies kalah ya, namun ia ditunggu oleh dunia internasional teman-teman ya. Ini peribahasa saja menurut saya. Namun ternyata Irma Caniago nggak terima ya kan dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa tersebut teman-teman ya. Dan memang Irma ini selalu memberikan kritikan kepada Anies teman-teman, memberikan sindiran kepada Anies, padahal Anies adalah tokoh yang ya sebenarnya nggak ada masalah dengan Irma. Padahal Irma ini adalah kader Partai Nasdem ya kan, yang kemudian itu adalah pendukungnya Anies Baswedan di Pilpres 2024 yang lalu ya. Sebenarnya ini membuktikan bahwa ketika sudah Pilpres Irma malah menyindir Anies lagi ya kan. Dan menurut saya bahwa apa yang Irma lakukan mencerminkan
ya sikapnya, ya kan, pribadinya teman. Kalau Nasdem ya itu betul-betul total mendukung Anies. Dan apa yang dilakukan Anies per hari ini teman, tentu adalah sebuah langkah yang sangat baik ya. Mungkin kalah 2024 yang lalu, tapi 2029 ya saya yakin bahwa kesempatan itu masih ada, ya kan. Apalagi 2029 ini ya, ini sangat baik sekali teman ya. Anies juga punya partai ya. Partai Anies juga akan bertarung 2024 di Pilpres 2029 mendatang ya. Saya yakin bahwa ini adalah momen yang sangat baik ya untuk membesarkan Partai Gerakan Rakyat yang milik Anies sendiri. Apalagi ini sebuah hal yang sangat kita tunggu-tunggu teman. Dan kita yakin bahwa Anies akan mampu, ya kan, membawa partainya menjadi partai yang menang. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.